Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadin Elektronik, perbaikan seputar elektronik dan lain sebagainya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki, amin. Oke, pada video kali ini saya lagi memperbaiki sebuah TV tabung ya, atau TV CRT 21 in slim ya, slim yang mereknya yaitu Sanyo. Laporan yang punya TV ini yaitu mati ya, mati dan pernah dibawa ke tukang servis dan mengalami kegagalan ya, Ini sudah saya nyalakan ya untuk TV ini, dan untuk lampu indikator sudah menyala. Ternyata TV ini protek ya. Tadi sempat saya coba ya, TV ini sempat menyala sesaat. Nih, coba kita start dulu. Saya start dulu TV-nya pakai remote control. Nah, dia sempat padam lampunya. Ada tampilan noise ya, dan agak melebar ya, sepertinya rada melebar. Kemudian biasanya untuk beberapa detik kemudian, nah dia akan mati sendiri, kembali ke standby ya, kembali merah lagi lampunya. Biasanya ini teknisi menyebutnya gagal start atau protek ya. Di start dia akan start lagi, menyala lagi, sepertinya pun gambarnya tidak normal, melebar ya, agak melebar ke kanan kirinya. Ini standby lagi dia. Nah, ternyata kalau sudah 2 kali dia sudah tidak mau start lagi ya. Di start lagi dari remote sudah tidak mau kalau udah 2 kali protek. Oke, untuk TV ini tadi sudah saya bongkar, sudah saya buka casingnya. Dan untuk model TV-nya yaitu ini ada di belakangnya, model CG21XS2S ya. Ini modelnya. Dan ini untuk penampakan mainboardnya atau mesinnya ya, seperti ini, ciri khas dari Sanyo. Oke, untuk langkah awal akan saya cek dulu ya untuk fisik maupun tegangannya. Oke, lanjut saya balik dulu untuk mesin TV-nya. Oke, ini penampakan dari bawah untuk mainboardnya. Di sini sudah ada beberapa solder ulang ya, yang cukup banyak sekali. Ada jumper juga di sini, di blok IC vertikal, di horizontal maupun di elko besar ya. Ini sudah banyak solder ulang yang masih baru sepertinya. Dan untuk TV ini menggunakan IC-nya IC laba-laba ya, atau IC tempel, yaitu nomor IC-nya LF761132C ya. Ini nomor IC-nya. Untuk playbacknya apakah masih terlihat untuk nomornya? Nah, ini untuk playbacknya BSC27-2620S ya. Ini untuk nomor playbacknya. Dan untuk STR-nya di sini menggunakan, STR-nya menggunakan STRW6754. Dan IC vertikalnya di sono saya lihat terpasang LA78141 ya. Nah, ini agak ngumpet dia untuk IC vertikalnya. Dan untuk TR horizontalnya di sini sepertinya sudah baru ya. Di sini sudah baru untuk TR horizontalnya, dan menggunakan TR model, kita intip dulu, yaitu MD1803 DFX ya. Itulah salah satu data untuk TV Samsung. Dan ini satu lagi, di sini ada transistor kecil yang nempel di heatsink ya. Sepertinya ini untuk transistor EW-OE ya, mengatur lebar gambar. Nah, ini tidak terlihat ya. Ini menggunakan A1046 ya untuk transistornya, tipe PNP. Satu lagi mungkin
Siapa tahu teman ada yang membutuhkan data untuk TV Samsung ini, TV Sanyo ini. Untuk IC soundnya, yaitu menggunakan, wah ini terhalang ya, terhalang elko LA42210, LA42210 ya, mungkin kurang terlihat. Nah di sini LA42210 ya terlihat. Oke, kita lanjut ukur-ukur untuk tegangannya. Oke, TV sudah saya nyalakan. Di sini posisi masih standby ya. Di sini posisi masih standby. Kita ukur untuk tegangan B plusnya di sini. Di elko ini bisa ya. Nah di sini. Ini B plusnya di saat standby terukur 97 volt ya. Sekitar 97 volt. Nah, kalau tayar horizontal saya rasa tidak ada kerusakan ya, karena tadi sempat ada tampilan. Dan untuk IC vertikal pun tadi sempat ada tampilan ya, membuka tidak bergaris ya, tidak hanya tampil segaris. Berarti untuk IC vertikal, transistor horizontal maupun playback ya, saya rasa ini tidak mengalami kerusakan. Sekarang akan saya setar TV-nya. Sambil saya mengukur tegangan di B plus untuk supply playback. Ini di saat standby ini terukur 97 volt. Oke, akan saya setar. Kita lihat untuk multitesternya. Nah, dia naik ke 116,8 ya. Nah, kemudian di saat kembali standby, TV-nya ini sudah kembali standby, dia turun lagi ya untuk tegangannya. Oke, ternyata memang masih protek ya. Oke, saya matikan dulu TV-nya. Saya matikan dulunya dan saya akan mencari data protek pada IC utamanya, yaitu LF761132C ini. Akan saya cari dulu untuk datasetnya. Oke, kita lanjut pemeriksaannya. Tadi setelah saya cari-cari dataset, ada sebuah referensi ya. Ada sebuah referensi di sini pada pin proteknya ada pada pin 29 ya. Pin 29 yang mana ada di sini. Ini 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya. 29 di sini. Dan untuk pin 29, kita zoom, saya zoom dulu ya biar terlihat. Nah, di sini di pin 29 dia terhubung ke resistor, kode di PCB-nya R810 dengan nilainya kalau tidak salah ini 100 ohm ya, 100 ohm. Ya, benar di sini ini R810 nilainya 100 ohm, yang mana pada dataset di pin 29 ini jika normal tegangan harus di kisaran 5 volt ya. Ini sekarang saya akan nyalakan lagi TV-nya sambil mengukur tegangan di pin 29 ya. Apakah sesuai dataset harus ada 5 volt atau tidak. Oke, saya nyalakan dulu TV-nya sambil siap-siap mengukur sebelum protek ya. Nah, di sini kita di pin R saja ngukurnya, R810. Bisa dilihat ya di sini titik ukurnya saya ambil di sini. Di R810 dia menuju ke pin 29 ya. Oke, kita lihat multitesternya. Saya nyalakan TV-nya dulu, apakah menunjuk 5 volt atau tidak. Oke, ternyata di sini tidak ada kenaikan voltase ya, hanya di bawah 1 volt yaitu 0,8 volt menunjuk di testernya pada pin 29 ini. Yang mana ini menyebabkan TV ini terprotek ya. Sekarang akan saya urutkan pin 29 setelah R810 yang 100 ohm.
Di sini saya lihat udah ada solder juga ya. Saya matikan dulu TV-nya. Dari R810 dia terhubung ke jumper ya. Di sini ada kawat jumper, kalau tidak salah JF803 ya. Ini agak panjang jumpernya. JF803. Saya zoom dulu ya. Nah, ini JF803 terhubung ke resistor, kemudian ke sini. Kemudian kalau diurutkan lagi ke sini ya, ke JF504 ya. Ke sini ke JF504, dan untuk JF504 ini menuju ke resistor ini ya, kolektornya. Resistor SMD di sini. Ini dekat blok-blok vertikal ya sob ya. Ini untuk IC vertikal pun sepertinya sudah diganti baru ya, atau disolder ulang, kurang tahu, karena ini katanya dari bengkel juga untuk TV ini. Nah, ke sini mungkin ini protek dari blok vertikal mungkin ya sob ya. Sekarang saya akan mencoba mematikan dulu untuk proteknya ya sob ya, yaitu dengan caranya akan saya lepas dulu ya untuk JF803 nya atau kawat jumper JF803 ini satu kakinya saya sedot dulu ya timahnya. Sedot dulu timahnya. Oke, sepertinya sudah tidak terhubung untuk JF03 nya. Untuk jumper JF803 yang ini sudah saya sedot. Yang mana? Nah, ini yang menuju ke pin protek utama ya pada IC Micom-nya. Oke, sekarang akan saya nyalakan lagi setelah saya cabut untuk jumper proteknya. TV akan saya nyalakan sambil mengukur tegangan yang ke pin 29 tadi, masih di sini. Saya ukur di sini. Nah, ini posisi standby. Posisi standby bisa dilihat di multitester. Di sini sudah terukur 4,9 volt, sob ya. Jika jumper ini dilepas. Nah, dan akan saya start TV-nya. Oke, ini sudah start TV-nya. Dia naik sedikit ke 5 volt, tadi 4,9 ya. Berarti untuk dataset sudah memenuhi syarat untuk bekerja normalnya IC ini. Oke. Sepertinya memang sudah start. Untuk regulator pun sudah naik ke 116 ya, sudah tidak turun kembali. Dan untuk di D63 supply audio di sini 13 volt. Dan di sini untuk supply vertikal sudah terukur 33 volt. Sepertinya sudah menyala untuk TV-nya. Mari kita intip lagi ya. Karena ini sudah tidak terprotek ya, sudah tidak protek. Coba lihat tampilannya. Nah, ini sudah ada tampilan ya sob ya. Sudah tidak protek lagi dengan mencabut pin protek. Nanti akan saya cari lagi permasalahan kenapa TV ini bisa protek ya. Ini untuk sementara kita melihat dulu kondisi layar ya, kondisi tampilannya apa yang kurang. Cabut dulu untuk pin proteknya. Nah, ini sudah saya kasih anten. Di sini agak melebar ya. Untuk logo transnya di sini melewati, sepertinya melebar. Oke. Sekarang akan saya hilangkan dulu posisi melebarnya ini. Mungkin ini penyebab pin protek bekerja karena membaca ada sesuatu yang kurang beres ya. Mungkin di tegangannya ya, B plusnya, atau mungkin di transistor EW nya bermasalah. Oke, saya cari-cari dulu permasalahannya lagi. Oke, dilanjutkan.
Tadi setelah saya melakukan pemeriksaan di sini di transistor EW-nya di sini, yang ini ternyata tidak mengalami kerusakan, lilitan maupun yang lain tidak mengalami kerusakan ya. Tidak mengalami kerusakan. Ini posisi untuk pin protectnya masih saya lepas ya. Masih saya lepas untuk jumpernya. Dan tadi terukur untuk B plusnya terukur 116. Mungkin ini terlalu besar ya. Coba akan saya adjust dulu untuk B plusnya. Siapa tahu karena kebesaran B plus jadi terprotek ya. Dan gambarnya mudah-mudahan bisa mengecil. Oke, saya balik dulu TV-nya karena untuk menurunkan tegangan di sini ada sebuah trim-put atau FR ya. FR di sini ada FR. Ini dekat resistor putih. Bisa dilihat. Nah, ini FR 222 ya, 2K2. Oke. Sekarang saya akan menurunkan tegangan dulu sambil menyalakan TV-nya. Oke, ini TV-nya sudah saya nyalakan. Akan saya posisikan probe tester ini pada dioda out B plus playback ya di sini. Nah, bisa ya, saya slip di situ. Terukur 117 volt dan gambar melebar. Ini akan saya turunkan ke 100 volt dulu ya. Karena untuk Sanyo 14 ada yang memakai 90 volt. Diputar ke arah berlawanan jarum jam ya untuk trim-putnya pelan-pelan. 110, 107, 105. Oke, saya stop dulu di 101 volt ya. Posisi di 101 volt akan saya lihat tampilan gambarnya apakah masih melebar atau tidak. Nah, oke, sekarang kita lihat gambarnya setelah adjustnya diturunkan ke 100 volt ya. Nah, sekarang untuk logo TAN-nya sudah ada di sini. Sudah tidak melebar ya. Sudah normal. Berarti melebar gambar ini karena tadi untuk adjust B plus-nya terlalu besar sob ya. Untuk TV Sanyo model ini hanya menggunakan sekitar 100 volt tadi. Oke. Sekarang sudah beres ya, untuk melebarnya sudah beres. Sekarang untuk pin protectnya akan saya pasang lagi, apakah masih protect atau tidak ya. Setelah gambarnya normal, tidak melebar lagi. Oke, saya matikan dulu. Oke, sekarang akan saya pasang kembali pin protect dengan menyolder kembali untuk pin jumper 803 ini. Saya solder kembali. Apakah masih terprotek atau tidak? Sudah saya solder. Nah, sudah saya solder dan akan saya coba nyalakan kembali untuk televisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah terdengar nyala TV-nya. Saya ukur untuk di pin 29 lagi di sini. Ternyata di sini masih protek sob ya. Karena tegangannya di pin 29 ini masih terukur di bawah 1 volt. Oke, ternyata penyebabnya bukan karena melebar. Saya akan cari-cari dulu di sini, mungkin ada transistor, jener atau apa yang menyebabkan TV ini masih terprotek ya. Biarpun kita angkat pin protectnya, gambarnya sudah terlihat normal, suara pun normal ya. Oke, saya cari-cari dulu untuk permasalahan protectnya. Kawan-kawan, oke, saya lanjutkan untuk penelusuran permasalahan protect. Tadi cukup lama saya telusuri ya. Dengan awal mula saya memeriksa beberapa komponen yang terhubung ke pin protect di blok vertikal di sini ya, yang mana pada R810 yang terhubung ke JF803 ini, ke JF803 ya.
Nah, yang JF803 yang ini yang saya cut, kalau ditelusuri dia terhubung lagi ke pin ini J504 ya. J504 bisa saya zoom lagi. Nah, yang mana J504 ini masuk ke kolektor transistor NPN ya. Di sini sensor untuk Protect IC vertikal. Tadi saya cari-cari di sini untuk komponen Protect IC vertikal tidak ada kerusakan ya di blok vertikal ini, baik elko, resistor maupun dioda tidak ada kerusakan. Transistornya sendiri tadi saya tempat ganti ya, tidak ada perubahan. Dan ternyata di sini yang dari JF501 yang ini ya, selain untuk sensor Protect ke blok vertikal, ternyata di sini dibagi juga, dia masuk ke dari sini, dari JF503 yang dari sini asalnya dari pin 29 tadi, dia masuk juga ke sini ya. Kalau ditelusuri masuk ke D466 yang ini. Dioda ini sudah saya ukur, diodanya pun tidak ada kerusakan ya. Dioda tidak ada kerusakan, yang mana dioda ini untuk katodanya, anodanya terhubung ke sini tadi ke pin Protect ya, IC utama, dan untuk katodanya atau plusnya ini terhubung ke resistor tadi di sini yang nilainya 1k5, resistor 1k5. Kemudian ujung resistor ini, resistor R479 ini yang satunya ke ground ya, yang satunya ke ground dengan nilai 1k5, dan terhubung juga ke sini. Kalau ditelusuri ke sini terhubung ya, masuk ke sini. Nah, ke sini ke dioda ini D berapa saya lupa tadi, udah terhapus. Saya terhapus tadi untuk mencari jalur di sini untuk kodenya. Nah, ini dioda ya, ke pin anodanya atau minnya, kemudian katodanya atau plusnya terhubung juga ke D467 ya, katoda D467, kemudian anodanya D47. Ternyata ini menuju ke resistor ini, resistor 475 nilai 300 ohm lebih tadi, kemudian terhubung ke pin heater ya. Berarti kalau saya baca di sini untuk D468 adalah sensor Protect ke heater ya, ke heater sini filamen. Jadi jika playback tidak bekerja, heaternya tidak tegangan, maka TV ini akan terprotek. Tetapi pada kasus ini playback sudah bekerja, heater pun sudah keluar ya, resistor maupun dioda sudah saya cek semua. Ternyata tidak ada yang rusak maupun yang short. Untuk diodanya putus pun tidak ada, tetapi tetap masih Protect. Tadi saya sempat open di sini untuk kaki anoda D468, tidak Protect ya, biarpun yang ini yang ke Protect vertikal saya pasang karena vertikal tidak ada masalah. Jadi untuk JF501 yang menuju IC vertikal ini D507 kalau nggak salah ya, D601 Q501 ini tidak menyebabkan Protect biarpun ini dipasang ya. Ternyata yang menyebabkan Protect yaitu untuk sensor ke heater ya, sensor ke heater ini. Sorry agak berbelit-belit penjelasannya karena emang jalurnya pun berbelit-belit ya. Tadi saya sempat open untuk anoda atau minusnya D468, tapi tidak Protect ya, tidak Protect. Saya sempat bingung ya, diodanya sudah sempat saya ganti juga, tetap saja masih Protect jika dipasang kecuali di open ya. Kemudian iseng-iseng ya saya ganti ini, saya ganti untuk R479 ya, ini R479 ini gantinya sudah saya pasang ya di bawah ini, yang tadinya nilainya 1k5 coklat
coklat hijau merah ya warnanya, coklat hijau merah emas. Karena saya sudah buntu ya, akhirnya saya ambil keputusan daripada kita open ya, mungkin lebih aman. Untuk R yang ini saya ganti, nilainya saya tinggikan, entah ini emang berpengaruh atau enggak. Yang jelas sekarang TV sudah tidak protek. Setelah saya rubah untuk R ini, saya besarkan menjadi 15K ya. 10K, saya ganti menjadi 10K. Coklat hitam orange. Nah, ini dia resistornya. Yang ini kaki satunya terhubung ke katoda D469 sensor protect heater. Kemudian yang anodanya ini menuju groundnya ke sini untuk R ini. Jadi R ini dibuang pun sebenarnya tidak protect. Tapi mungkin untuk lebih amannya lagi karena sudah mentok saya tadi untuk mencari kerusakannya, akhirnya hanya mengganti resistor ini. Resistor R479 ya, ini kalau tidak salah. Dengan nilai 10 kilo ohm. Nah, sekarang TV sudah tidak protect sob. Saya rasa biarpun dicabut protect header pun tidak akan terlalu bermasalah ya. Kecuali kalau protect IC vertikal, biasanya bermasalahnya kalau vertikalnya rusak, itu bisa menyebabkan IC-nya sampai pecah ya. Oke, sekarang akan saya nyalakan setelah modifikasi resistor yang ke sensor header tadi. Saya akan nyalakan lagi. Ya. Nah, ini resistornya lupa. Ini resistor yang tadi 1,1K5 ya, yang saya ganti dengan 10K. Saya pasang di bawah dulu. Oke, sekarang saya nyalakan TV-nya. Oke, TV-nya sudah dinyalakan. Apakah masih protect? Nah, ternyata memang sudah tidak protect ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, karena saya sudah mentok tadi, hanya modifikasi resistor aja. Untuk pin protect tidak ada yang saya cabut ya. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini, perbaikan TV Sanyo Slim 21 in yang terprotek dan gambar melebar bisa terselesaikan. Akhir kata dari saya Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.